Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Salsabila dengan NIM 2205 3040. Di sini saya akan menjelaskan 5 kasus yang terkait dengan materi yang dimulai dari materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan kelima. Kasus yang pertama dilatar belakangi oleh Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan dalam bidang ekonomi pembangunan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain pengangguran, tidak stabilnya kegiatan ekonomi, inflasi, ketimpangan neraca pembayaran, dan masalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar ekonomi pembangunan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Poin kedua selanjutnya itu pembahasan konsep dasar ekonomi pembangunan meliputi karakteristik umum negara sedang berkembang, teori pembangunan ekonomi dan model pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, serta peran perdagangan dalam pembangunan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, G20 berkomitmen untuk merevitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif dan terjangkau, serta mendukung transaksi ekonomi hijau guna mencapai target bebas korban. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi pembangunan diperlukan kebijakan yang tepat dan efektif. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi melalui pembangunan teknologi dan inovasi. 4. Meningkatkan kerjasama internasional dalam perdagangan dan investasi. 5. Mengangkat pengawasan dan regulasi terhadap inflasi dan ketimpangan neraca pembayaran. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini dilatar belakangi oleh negara berkembang dan negara maju adalah istilah yang sering digunakan untuk menggolongkan negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Namun, perbedaan tersebut bisa dibedakan dengan mengetahui ciri-ciri negara maju dan berkembang. Pembahasannya, negara berkembang memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya 1. Pendapatan per tahunan yang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. 2. Angka pengangguran yang tinggi akan kematian bayi tinggi, hingga kesenjangan sosial tinggi dan tingkat pendidikan penduduk rendah. Yang ketiga, rendahnya produktivitas masyarakat dan angka pertumbuhan produk yang tinggi. Berdasarkan pengertian negara berkembang tersebut, dapat diketahui ciri-ciri negara berkembang dilihat dari perbedaan fisik, demografi, historis, dan kebudayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah negara perlu melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja, serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara maju untuk memperoleh teknologi dan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan negara dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kasus yang ketiga yaitu mengenai pembangunan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Kasus ini dilatar belakangi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan global. Oleh karena itu, pembangunan SDM menjadi pengaruh utama strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan.
Pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakses pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia saat ini berada dalam periode masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang menuntut sumber daya manusia Indonesia yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga memiliki kontribusi dalam pembangunan bangsa. Aspek pembangunan sumber daya manusia atau SDM pembangunan sumber daya manusia menjadi pengaruh utama strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Namun, indeks pembangunan sumber daya manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program menempati urutan ke-110 dari 187 negara. Kedua modal sosial dan modal manusia berperan penting dalam kinerja kewirausahaan di negara berkembang termasuk Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus didukung dengan kemampuan fisik yang berpartisipasi aktif Indonesia dalam kaca perekonomian dunia. 4. Kewirausahaan. Kewirausahaan sosial dapat menjadi gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. 5. Wirausaha merupakan pejuang bangsa di bidang pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Yang keenam, aspek sosial. Yang ketujuh, aspek politik. Pemerintah Indonesia selaku representasi dari Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Penyelesaian kasus pembangunan manusia didukung oleh segenap pemangku kepentingan yang ada. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan mengembangkan kualitas ilmu pengetahuan, kualitas teknologi, memberikan pelatihan keterampilan, serta memindah sikap dan pola pikir yang positif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus didukung dengan kemampuan fisik masyarakat serta berpartisipasi aktif Indonesia dalam kancah perekonomian dunia. Wirausaha dapat menjadi pejuang bangsa di bidang pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan dari negara lain. Contoh nyatanya adalah pemerintah Indonesia telah membangun fondasi yang dipersyaratkan untuk menuju Indonesia unggul. Indikatornya tercermin dari masifnya pembangunan infrastruktur, percepatan dan pemerataan pembangunan dengan konsepsi Indonesia sentris. Yang kedua, konstruksi modul kewirausahaan sosial atau yang disebut dengan social entrepreneurship sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. Peran modal sosial dan modal manusia dalam kinerja kewirausahaan di negara berkembang termasuk Indonesia. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan pengembangan kualitas ilmu pengetahuan, kualitas teknologi, memberikan pelatihan keterampilan, serta membina sikap dan pola pikir yang positif. Kasus yang keempat membahas mengenai perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia, tantangan dan peluang dalam pembangunan berkelanjutan. Kasus ini dilatar belakangi dengan upaya pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri kelapa sawit sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara dan faktor pembangunan ekonomi. Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dan komoditas ini menjadi potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pembahasan. Poin pertama, sumber daya alam. Kelapa sawit adalah sumber daya alam utama dalam kasus ini. Indonesia memiliki lahan yang luas untuk pertanaman kelapa sawit, namun pemanfaatan sumber daya alam ini harus seimbang dengan perlindungan lingkungan dan pemeliharaan hutan tropis. Yang kedua, sumber daya manusia.
Untuk mengelola industri kelapa sawit yang besar, Indonesia memerlukan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Pelatihan kerja dan pendidikan di sektor ini menjadi penting untuk memastikan produktivitas yang tinggi dan pengembangan keahlian lokal. Yang ketiga, modal. Pengembangan industri kelapa sawit memerlukan investasi besar dalam infrastruktur, peralatan, dan teknologi. Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal yang diperlukan. Yang keempat, kewirausahaan. Kelapa sawit tidak hanya tentang produksi, tapi juga inovasi dalam pengelolaan dan pemasaran produk terutamanya. Perusahaan kelapa sawit perlu berinovasi dalam pengembangan produk dan pemasaran global. Yang keenam, aspek sosial. Industri kelapa sawit memiliki dampak sosial yang signifikan. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi dari industri tersebut. Yang ketujuh, aspek politik. Kebijakan pemerintah termasuk regulasi tentang pembangunan lahan dan lingkungan memiliki dampak besar pada industri kelapa sawit. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara pengembangan industri dan pelestarian lingkungan. Yang kedelapan, administrasi dalam pembangunan. Pentingnya administrasi yang efisien dalam mengelola industri ini. Pemerintah perlu memastikan izin dan peraturan ditegaskan secara konsisten dan transparan. Penyelesaian dari kasus. Untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan kelapa sawit, masyarakat lokal, dan lembaga keuangan. Beberapa tindakan yang dapat diambil adalah satu, menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan penggunaan lahan dan lingkungan untuk melindungi hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, memastikan bahwa pekerja di sektor kelapa sawit memiliki hak yang dihormati dan upah yang layak. Yang ketiga, menggalakkan inovasi dalam pengelolaan produk kelapa sawit dan mempromosikan pemasaran global. Yang keempat, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja lokal untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang kelima, mengelola konflik sosial dan mengedepankan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait industri kelapa sawit. Yang terakhir, memastikan tata kelola yang baik dan administrasi yang efisien dalam mengatur industri kelapa sawit. Kasus ini mencerminkan kompleksitas faktor-faktor pembangunan yang terlibat dalam pengembangan industri utama di Indonesia dan bagaimana pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial. Kasus yang terakhir yaitu membahas mengenai pengembangan sektor pertanian dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kasus ini dilatar belakangi oleh negara Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan sektor pertanian yang terbesar. Namun, sektor ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak petani di Indonesia masih menghadapi masalah seperti akses terbatas ke pasar, teknologi pertanian yang terbatas, dan fluktuasi harga komoditas. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi dan degradasi lahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang kokoh untuk mengembangkan sektor pertanian yang berkelanjutan. Pembahasan dari kasus. Poin pertama, peningkatan teknologi pertanian. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan teknologi pertanian, termasuk penggunaan teknologi digital untuk memonitor kondisi tanaman, optimis pembangunan air, dan manajemen ladang yang efisien. Ini dapat membantu petani meningkatkan hasil panen mereka dan mengurangi kerugian. Yang kedua, akses ke pasar. Pemerintah perlu memfasilitasi akses petani ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Ini bisa dilakukan dengan membantu petani dalam hal spesifikasi produk, promosi produk pertanian Indonesia di pasar internasional, dan mengurangi hambatan perdagangan.
Ketiga, pengelolaan lingkungan. Dalam pengembangan sektor pertanian, perlu diberikan perhatian terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program reboisasi dan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif sektor pertanian terhadap lingkungan. Penyelesaian dari kasus. Untuk mencapai pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. Ini akan memerlukan alokasi anggaran yang cukup, kebijakan yang mendukung, serta pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap implementasi strategi pembangunan. Dalam hal ini juga perlu memperhatikan hubungan struktur ekonomi Indonesia dengan sektor pertanian. Pengembang sektor pertanian yang lebih kuat dapat berkontribusi pada diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan. Hal ini akan membantu mengembangi ketidakseimbangan ekonomi yang ada dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh negeri. Dengan implementasi yang tepat, Indonesia dapat mengubah sektor pertanian yang menjadi satu pilar utama dalam pembentukan struktur ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih Baiklah, sekian penjelasan 5 kasus tersebut dari Reza. Kalau ada salah dan maaf, enggak tuh. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.